Dan seketika semua cahaya yang menyebar dan menghampiri Suyang, satu persatu mulai memasuki tubuh Suyang. Sedangkan Suyang yang melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, "Aku merasakan energi yang kuat memasuki tubuhku." Dan setelah semua cahaya tersebut masuk ke dalam tubuh Suyang, terlihat sebuah lingkaran cahaya yang seperti sebuah gelang yang melingkar di lengan kiri Suyang. Serta sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, kelas Advancement Aura adalah hadiah khusus untuk pemain yang menyelesaikan misi peningkatan kelas, tergantung pada level misi, bonus warna dan atribut akan bervariasi. Aura berwarna putih akan diperoleh dengan menyelesaikan peningkatan kelas bintang 1, dan akan memberikan bonus atribut sebesar 2%. Aura berwarna hijau akan diperoleh dengan menyelesaikan misi peningkatan bintang 2, dan akan memberikan bonus atribut sebesar 4%. Aura berwarna biru diperoleh dengan menyelesaikan peningkatan kelas bintang 3, dan akan memberikan bonus atribut sebesar 6%. Aura berwarna ungu diperoleh dengan menyelesaikan peningkatan kelas bintang 4, dan akan memberikan bonus atribut sebesar 10%. Dan kemudian sebuah notifikasi muncul dan mengatakan, hanya aura orange tingkat atas yang dapat diperoleh, dengan bonus atribut dasar sebesar 25%. Pemain Suyang telah maju menjadi prajurit ajaib, menyelesaikan tugas peningkatan kelas bintang 5, mengaktifkan bonus atribut aura orange 25%. Dan kemudian terlihat aura berwarna kuning kemasan yang meluap-luap dari tubuh Suyang, serta sebuah notifikasi pun kembali muncul dan mengatakan, Magic Warrior kelas prajurit khusus, mahir dalam keterampilan fisik, kombat jarak dekat, dan berbagai keterampilan mantra, kekuatan komprehensif sangat tangguh. Kelas pertama selesai, batas level dinaikkan ke level 40, experience terdeteksi meluap 44.600 poin, level dinaikkan ke level 34, mendapatkan 210 poin atribut, harap alokasikan poin atribut tepat waktu. Dan setelah mendengar notifikasi tersebut, Suyang segera mengalokasikan atribut poinnya, di mana Suyang segera memasukkan 90 atribut poin ke Strength, 90 atribut poin ke Spirit, dan 30 atribut poin ke Agility. Dan setelah Suyang mengalokasikan atribut poinnya, terlihat status Suyang yang menunjukkan Strength yang berjumlah 569, 230 poin dari atribut dasar dan 339 dari bonus peralatan. Agility yang berjumlah 123, 105 dari atribut dasar dan 18 dari bonus peralatan. Spirit yang berjumlah 339, 165 dari atribut dasar dan 174 dari bonus peralatan. Dan kemudian sebuah notifikasi kembali muncul dan mengatakan, menerima hadiah tugas, buku keterampilan tingkat epik untuk prajurit sihir. Dan seketika sebuah buku berwarna merah langsung muncul di hadapan Suyang, di mana itu adalah sebuah buku level epik yang akan memberikan keterampilan Magic Blade, yang akan memadatkan kekuatan sihir menjadi senjata, dan menghasilkan kerusakan sihir secara penuh, serta akan meningkatkan atribut Strength dan Spirit. Dan setelah mendengar notifikasi tersebut, Suyang segera mencoba menggunakan keterampilan yang baru saja ia dapatkan, di mana terlihat Suyang mulai memadatkan kekuatan sihirnya. Dan dengan satu ayunan tangannya, Suyang berhasil membuat sebuah tebasan sihir yang sangat kuat. Serta kemudian Suyang pun berkata, sungguh keterampilan yang hebat, keterampilan ini dapat dikendalikan oleh pikiran, dan dapat mengubah kehendak orang lain tanpa dibatasi penampilan, ini akan sangat berguna, baik dalam pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh. Tapi yang terpenting adalah skill ini bisa berkembang, dan itu setara dengan memiliki senjata pusaka keluarga yang tidak akan pernah ketinggalan zaman, ini benar-benar efektif. Dan setelah merasa sangat puas dengan keterampilan barunya, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, ini benar-benar layak untuk misi peningkatan kelas bintang 5, imbalannya tidak ada bandingannya dengan misi lainnya, aku harus terus menyelesaikan misi peningkatan kelas bintang 5 di masa depan. Sedangkan sang wanita yang melihat bahwa Suyang telah selesai meningkatkan kelasnya, ia kemudian berkata kepada Suyang, selamat karena telah menyelesaikan peningkatan bintang 5, mulai hari ini nama Anda akan terukir di monumen, dan Anda akan mengklasifikasikan kemajuan monumen. Dan setelah mendengar hal tersebut, Suyang kemudian berkata kepada sang wanita, ngomong-ngomong, hak istimewa apa yang dimiliki oleh VIP? Dan setelah mendengar hal tersebut, sang wanita kemudian berkata, mohon tunggu sebentar, izinkan saya mengkonfirmasinya untuk Anda. Tapi tiba-tiba saja seseorang muncul menghampiri mereka dan berkata, tidak perlu untuk melakukan itu, mengenai masalah VIP,
Izinkan saya yang menjelaskannya. Namaku adalah Bailing. Saat ini menjabat sebagai pendeta senior di kuil peningkatan kelas Kota Roh Timur. Sedangkan sang wanita yang melihat kedatangan sang pendeta senior, ia segera membungkuk memberi hormat dan berkata, "Pendeta senior, kenapa Anda datang sendiri?" Dan kemudian Bailing pun berkata, "Tamu yang begitu penting tentu saja harus aku sendiri yang menyambutnya, kamu dapat mundur sekarang." Sedangkan Suyang yang melihat kedatangan sang pendeta senior, di dalam hatinya ia kemudian berkata, "Aku ingat seorang pendeta senior hampir setara dengan orang yang bertanggung jawab atas kuil peningkatan kelas. Tidak kusangka seseorang dengan status ini akan secara pribadi menemuiku." Dan sang wanita yang mendengar perintah dari sang pendeta senior, ia pun segera melaksanakannya, tetapi di dalam hatinya ia merasa sedih dan kemudian berkata, "Aku belum mendapatkan informasi kontak pria imut itu." Dan kemudian Bailing segera menghampiri Suyang sambil mengulurkan tangannya dan berkata, "Tidak nyaman berbicara di sini, santai saja, aku akan mengantarmu ke ruang VIP untuk berdiskusi lebih detail." Mendengar hal tersebut, Suyang segera menjabat tangannya dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Dan setelah Suyang mengatakan hal tersebut, seketika sebuah lingkaran sihir langsung muncul di atas kepala mereka berdua. Dan dalam sekejap mata, lingkaran sihir tersebut langsung memindahkan mereka ke dalam ruang VIP. Dan Suyang yang terkejut melihat hal tersebut, di dalam hatinya ia kemudian berkata, apakah itu sebenarnya adalah spatial transfer? Seorang pendeta dari kuil kota tingkat ketiga benar-benar bisa menguasai keterampilan tingkat lanjut seperti itu. Tidak heran kalau mereka mengatakan kekuatan kuil peningkatan kelas tidak terbayangkan. Sedangkan Bailing yang baru saja membawa Suyang ke dalam ruang VIP menggunakan spatial transfer. Ia kemudian berkata kepada Suyang, "Aku tidak sekuat itu, hanya saja aku bisa meminjam kekuatan dari patung di kuil ini." Sebaliknya, ini lebih mengejutkan bagiku. Menurut catatan saat ini, belum pernah ada kota yang menyelesaikan misi peningkatan kelas bintang 5. Rekor terbaru dalam menyelesaikan misi peningkatan kelas bintang 5 adalah 10 tahun yang lalu. Setelah mendengar perkataan Bailing tersebut, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, kota surga adalah kota yang unggul dibandingkan kota Roh Timur dengan tingkat perkembangan yang beberapa langkah lebih tinggi. Apakah di sana hanya ada satu penyelesaian dalam 10 tahun terakhir? Tampaknya nilai dari peningkatan kelas bintang 5 jauh lebih tinggi dari yang aku bayangkan. Dan kemudian Bailing pun kembali berkata, menurut aturan aula pergantian job, mereka yang menyelesaikan peningkatan kelas bintang 5 dapat menikmati fasilitas sebagai berikut. Pertama, tunjangan bulanan sebesar 10 juta mata uang nasional, dan yang kedua adalah sertifikasi identitas emas hitam X-Union, yang dapat menikmati diskon 80% untuk belanja dan transaksi. Dan setelah mendengar hal tersebut, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, sialan, perlakuan VIP kuil sangat baik setiap bulannya. Hanya memiliki identitas emas hitam dari Serikat X saja sudah cukup untuk menghasilkan keuntungan, 20 juta untuk setiap 100 juta yang dibelanjakan. Jika dihitung seperti ini, 10 juta tunjangan setiap bulannya bisa diabaikan. Untuk memberikan begitu banyak hak istimewa sekaligus, aku harus mengatakan bahwa peningkatan kelas kuil sungguh luar biasa. Dan kemudian Bailing pun kembali berkata, tunjangan dan sertifikasi identitas emas hitam telah secara otomatis terhubung ke ID identitas Anda oleh patung peningkatan kelas. Anda tidak perlu mengoperasikannya secara pribadi, selain itu Anda juga dapat memilih untuk bergabung dengan guild level manapun di kota ini. Mendengar hal tersebut, Suyang kemudian berkata, apakah bergabung dengan guild itu adalah hal yang wajib? Dan setelah mendengar pertanyaan Suyang tersebut, Bailing pun kembali berkata, tepat sekali, karena kemampuan pribadi memang terbatas. Dan bergabung dengan guild tidak hanya memberikan buff pengalaman dan peningkatan lainnya, tapi juga perlindungan adalah pilihan yang lebih baik. Dan setelah mendengar hal tersebut, di dalam hatinya Suyang kemudian berkata, memang benar bahwa pemain solo sangat mudah diincar. Apalagi orang seperti diriku yang naik level dengan sangat cepat, kekuatan normalku memang cukup untuk mendominasi pemain dengan level yang sama. Tetapi jika aku benar-benar bertemu dengan pemain dengan level yang lebih tinggi, itu masih akan berbahaya. Memiliki guild sebagai pendukung juga merupakan hal yang bagus. Dan tujuanku tidak terbatas pada kota Roh Timur saja. Bergabung dengan guild hanyalah langkah pertama, aku ingin menggunakannya sebagai titik awal untuk mengembangkan kekuatanku sendiri, dan menjadi raja yang mendominasi wilayah suatu hari nanti. Setelah memikirkan hal tersebut, Suyang kemudian kembali berkata, jadi guild mana yang bisa aku pilih? Mendengar hal tersebut,
Bailing kemudian berkata, saat ini ada guild level 1 di kota Roh Timur, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berbahaya, menurutku yang paling cocok untukmu adalah Guild Spirit Han. Dan perkataan Bailing tersebut tentu membuat Su Yang sungguh sangat terkejut, karena ia tak menyangka bahwa dirinya harus bergabung dengan Guild Spirit Han.